Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'ilan Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana wa asfa'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai pengajian kita dengan mengajak sejenak menundukkan kepala seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibukakan pintu-pintu rahasianya, agar kita diberikan ketinggian ma'rifahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini Ibu Bapak sekalian, kita akan memahami rahasia basmalah. Seringkali kita mengucapkan basmalah. Bahkan kita juga membaca hadisnya dan ayatnya. Tetapi kita belum memahami rahasia sesungguhnya di balik basmalah ini. Dan juga kita belum memahami rahasia penggunaan basmalah ini. Bagaimana cara yang benar dan efektif memahami dan menggunakan basmalah ini. Ibu Bapak sekalian, begitu pentingnya basmalah ini sehingga semua nabi berkenalan dengan basmalah. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi terakhir kita Nabi Muhammad SAW, diajari oleh Allah, apapun yang kalian akan kerjakan, apapun yang kalian akan lakukan, khususnya apapun yang kalian akan makan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat seperti ini ada 3. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi wa innahu lafisqun wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Artinya, janganlah kalian mengkonsumsi makanan yang tidak disebut nama Allah. Ya. Ketika memprosesnya, ya, menyembelihnya, proses memasaknya, dan seterusnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah sesuatu kefasikan. Ya, orang yang mengkonsumsi makanan tanpa membaca basmalah itu rusak. Apanya yang rusak? Fasik. Ntar kita jelaskan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya, CS-nya nih, agar mereka itu membantah kamu, menentang kamu, memprovokasi kamu, ya, mencocok hidung kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Kemusyrikan itu dosa yang paling besar.
Semua nabi bersahabat dengan basmalah. Keajaiban basmalah itu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim inilah dalam riwayat disebutkan yang dibaca oleh Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati. Yang dibaca Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati, dan di samping juga mengobati penyakit yang tidak akan bisa pernah disembuhkan oleh tabib ala dokter biasa. Berkah Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini juga yang dibaca Nabi Ibrahim ketika ia lolos dari api. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Basmalah juga yang dibaca oleh Nabi Nuh ketika menjalankan perahunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tsunami lewat perahunya Nabi Nuh selamat. Ya. Dan jangan lupa surat sakti Nabi Sulaiman yang diberikan kepada Ratu Balqis yang dikjaya. Dalam satu riwayat disebutkan ya, bahwa kehebatan Ratu Balqis ini bukan saja cerdas, tapi kanuragannya puncak. Bahkan ada yang mengatakan bapaknya manusia, tapi ibunya jin. Allahu a'lam. Maka itu hebat sekali. Memerintah kerajaan Sabah yang dahsyat itu. Laha arsyun azim, memiliki superpower, itu gambaran Quran. Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang indah penuh pengampunan Tuhan. Itu ketika dipimpin oleh Ratu Balqis. Diragukan apakah ada baldatun tayyibah wa rabbun ghafur sesudahnya beliau. Ada yang mengatakan enggak ada. Jadi kekuatan basmalah kalau kita baca Bapak bisa merubah molekul kristal air itu menjadi sangat indah, seperti yang pernah dicobakan oleh Profesor Isaru Imoto, profesor di Chiba University, Tokyo, Jepang. Sudah dipresentasikan di depan sidang umum PBB. Betapa air itu kalau dibacakan doa, termasuk khususnya basmalah, itu akan berubah, membentuk sebuah energi yang luar biasa. Dan temuan terakhirnya, air yang paling dahsyat, air Zamzam. Kenapa? Karena memang semenjak awal air Zamzam itu tidak pernah sepi daripada doa. Coba kita lihat di bawah Ka'bah, ada sumur Zamzam. Kita selalu berzikir di atas. Maka itu energinya luar biasa. Ada jamaah saya di Amerika, Bapak Ibu, waktu masih di sini, di tugas ya, saya diperlihatkan. Dia leukemia 12 tahun lebih, 12,5 tahun. Cuci darah 2 kali seminggu, kadang-kadang 3 kali kalau datang penyakit. Nekat mau haji. Dokternya di Washington itu dilarang. Kamu nggak boleh haji. Apapun yang terjadi, saya akan haji. Mati di sana nggak ada masalah. Semua juga pasti mati kok. Di Amerika mati, di Mekah mati. Udah diizinin. Kasihlah resep harus cuci darah 3 kali seminggu di Mekah, Madinah. Ya, hampir 2 bulan di Mekah, Madinah. Ya, pertama terlambat. Dan cuma 6 kali cuci darah selama di Mekah. Pada mestinya 3 kali seminggu.
pulang ke Amerika sebulan, ditelepon dokternya. Oh, kok kenapa nggak cuci darah? Apa sudah pulang ke Amerika? Sudah, hampir sebulan. Kenapa nggak datang cuci darah? Insya Allah saya tidak perlu cuci darah. Dokternya datang. Ya. Obat apa yang dikasih Saudi Arabia kok bisa sembuh? Nah, dia kasih lihat, saya dikasih air, saya minum air Zam-Zam. Jadi begitu sampai di depan Ka'bah, Bapak, dia tidak ke hotel, langsung ke depan Ka'bah, minum air Zam-Zam, berdoa setulus hati, ya Allah sembuhkanlah penyakitku ini. Kalau umur itu memang masih bermanfaat untuk aku, guna melakukan kebajikan. Diambillah sampelnya air Zam-Zam itu. Masya Allah, kandungan air Zam-Zam itu diteliti di Amerika, ternyata memang ada zat-zat tertentu yang sangat membantu penyembuhan. Dia tidak punya obat apapun. Ya. Waktu saya kunjungi di Washington tahun lalu, udah kembali bekerja seperti biasa. Diperlihatkan tangannya, kakinya, kan cacat tuh tubuh itu kan, ternyata cuci darah itu jarumnya gede-gede. Nah, bekas-bekasnya itu diperlihatkan di tangan, di kakinya. Nah, itulah sedikit bukti bahwa basmalah itu dahsyat. Nabi mengobati sahabat-sahabatnya yang sakit juga dengan mengambil air, bacakan surah Al-Fatihah. Intinya surah Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada hadis Nabi. 6.666 ayat itu jika dipadatkan, pemadatannya surah Al-Fatihah, 7 ayat. Intinya surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertamanya. Bapak Ibu, begitu pentingnya basmalah. Kata Rasulullah, kalau kalian makan lupa membaca basmalah, baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah di permulaan dan akhirnya. Jadi Bapak Ibu mohon dihafal nih. Siapa tahu lupa membaca basmalah waktu makan, baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang makan, mengkonsumsi sesuatu tanpa membaca basmalah, maka setan atau jin-jin itu akan ikut masuk bersama sari-sari makanan. Dan sedemikian banyaknya, maka jin, setan itu akan membuat perkampungan di dalam dada seseorang. Ini bahayanya. Jadi baca basmalah. Menurut Ibnu Ajibah, ya, Ibnu Ajibah itu dalam satu tafsir syar'inya mengatakan, memahami, menafsirkan ayat ini, janganlah kalian mengkonsumsi makanan. Dia bagi dua. Makanan itu ada dua macam. Ada makanan lahiriah, nasi, buah, kue, kopi, teh, itu makanan lahiriah. Bisa membuat kenyang perut, menyembuhkan dahaga. Itu konsumsi fisik. Tapi juga ada makanan spiritual, makanan batin. Seperti ilmu pengetahuan, zikir. Itu mengenyangkan kalbu, mengenyangkan pikiran, mengenyangkan batin. Baik mengkonsumsi makanan lahiriah berupa makanan, nasi, buah, kue, maupun mengkonsumsi makanan rohani,
ilmu pengetahuan, zikir. Jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita melakukan perbuatan itu, mengkonsumsi makanan itu, baik makanan lahir maupun batin, setan, jin akan ikut bersama dengan sari-sari makanan itu. Jadi ilmu yang masuk di kepalanya itu digunakan untuk memprovokasi masyarakat. Ilmu yang masuk di kepalanya itu dipakai untuk korupsi. Ilmu yang masuk kepalanya itu dipakai untuk dendam, kusumat. Dipakai untuk kejahatan-kejahatan. Karena setan masuk di salah-salah sari-sari makanan rohani itu. Makanan rohani, makanan lahiriah berpotensi dimasuki setan. Kalau ada orang yang marah kesetanan kan, matanya melotot, piring melayang, pintu mobil dibanting, pintu kamar dibanting. Suara setannya keluar, badannya gemetar. Itu setan-setan berdemonstrasi melalui tubuhnya. Penghuni-penghuni asrama setan dalam kalbunya itu keluar berdemo. Jangan dekati. Dia bisa membunuh orang itu. Nekat itu. Walaupun nanti belakangan menyesal. Itu kalau orang terlalu banyak mengkonsumsi setan. Jin mengkonsumsi makanan tanpa basmalah. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran dan hadis mewanti-wanti. Jangan makan sebelum membaca basmalah. Inilah keutamaan basmalah. Banyak rahasianya basmalah. Bukan hanya populer bagi Nabi Muhammad SAW, tapi juga para nabi. Seperti tadi yang saya katakan. Ya. Ini Allah SWT juga memerintahkan kita untuk mengkonsumsi suatu makanan, khususnya daging yang disembelih dengan membaca basmalah. Karena kalau daging yang disembelih tanpa baca basmalah, jinnya, setannya masuk dalam daging. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallah. Janganlah mengkonsumsi binatang yang tidak disebut nama Allah. Maka konsumsilah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Beberapa ayat seperti ini. Nabi sendiri telah mengingatkan untuk melalui setiap pekerjaan dengan membaca basmalah. Pekerjaan yang diawali basmalah berkah. Pekerjaan yang tidak diawali basmalah tidak berkah. Hidup ini kan mencari berkah, Bapak Ibu. Apa artinya banyak? Apa artinya besar? Apa artinya tinggi jabatan? Apalagi, masif gitu ya. Kalau nggak berkah, banyak akibat. Anak pertamanya autis, anak keduanya narkoba, anak ketiganya hamil di luar nikah. Dianya sendiri nggak boleh makan nasi, diabetes, nggak boleh makan daging, over kolesterol, nggak boleh makan sayuran, asam uratnya memuncak. Apa rasanya? Uang banyak, tapi tidak bisa mengkonsumsi yang enak. Suami istri nggak pernah satu kamar, anak-anaknya cakar-cakaran, supirnya cakar-cakaran, istana tapi isinya neraka. Itulah kehidupan yang tanpa berkah, tanpa basmalah. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Dalam tafsir Al-Kahfi mengambil riwayat dari Al-Baqir, kitab yang pertama kali Tuhan turunkan di dalam langit ialah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang paling pertama Allah turunkan di langit itu seluruh nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Apabila membacanya jangan lupa. Nah ini dia. Untuk tidak memohon perlindungan terhadap Allah. Jika dibaca maka Allah akan melindunginya dari apa yang ada antara langit dan bumi.
Tafsir Al-Kashani dalam tafsir As-Sufi juz 1 halaman 80. Sebagian lagi menjelaskan basmalah dengan mengatakan al-ba'u baha'ullah, wasin sana'ullah, wal mim mulkullah, wa Allah kulli syai' wa rahman bi jami' halkihi wa rahman bil mu'minin al-khassah. Tafsir Al-Qumi. Banyak. Jadi, kata basmalah itu bukan berasal dari huruf ba dan ismun. Bukan, buktinya nggak ada alif wasalnya di situ kan. Allahu a'lam. Nah, maka Cak Nur itu mengartikan atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kita akan mewakili Allah di bumi ini sebagai khalifah. Kalau terjemahan kita yang biasa dengan menyebut nama Allah. Kalau dengan menyebut nama Allah, mistiknya menonjol. Tapi atas nama Allah itu tanggung jawabnya, rasionalnya menonjol. Pokoknya apapun dilakukan atas nama Allah lah. Dicontohkan jika seorang rektor berhalangan, maka wakil rektornya mewakili rektor. Maka itu dibaca adalah in the name of rector. Bismillah. Karena Allah tidak turun ke bumi, maka Allah yang mewakilkan kepada manusia sebagai hamba khalifahnya. Nah inilah. Saya tidak ingin masuk ke hal-hal yang rumit, Bapak Ibu. Ini aja dulu yang saya mau sampaikan. Bagaimana caranya memanfaatkan basmalah ini? Kata Ibnu Ajibah, cara melafadzkan basmalah itu bukan komat kamifnya, bismillahirrahmanirrahim, makan. Nah, kalau kita mau belajar seperti tadi, awalilah bismillahirrahmanirrahim. Itu berkah, consecration, pemberkahan. Ya, seorang murid tidak boleh langsung belajar. Harus baca doa dulu. Doa itu basmalah itu. Ada ayatnya kan. Kama arsalna fikum rasulan minkum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Surah Al-Baqarah 151. Apa artinya? Di situ ada wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Jadi tazkiyah dulu baru ta'lim. Pensucian diri dulu baru belajar. Jadi jangan langsung belajar tanpa ada pensucian diri. Maka itu disunatkan anak-anak kita ya. Sebelum pergi ke sekolah, berwudu anak. Jangan batalin wudunya. Terang tuh pikiran tuh. Mau ke majelis taklim wudu dulu. Mau ikut pelajaran seperti ini pun berwudu dulu. Apalagi seorang guru. Persiapan mengajarnya itu bukan seperti di sekolah umum sekarang. Persiapan mengajarnya di laptop. Seorang kiai. Persiapan mengajarnya bangun tengah malam jam 2. Salat tahajud, ya Allah besok saya mengajar Kitabut Thaharah. Berkahilah anak murid saya, santri saya. Sebelum pergi ke kelas, sekolah, salat duha dulu. Sesudah salat duha, bangun 2 rakaat lagi. Salat hajat, ya Allah berkahilah ilmu yang saya ajarkan kepada murid. Sebelum masuk di pintu ruangan kelas, baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Semoga rahasia Tuhan. Semoga langit bisa terbuka. Anak-anakku menerima ma'rifah langit. Masuk di kelas, anak-anak sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Sudah. Berlapis-lapis itu pensucian consecration ini. Itu buktinya bahwa mengamalkan Al-Quran.
Tazkiyah dulu baru ta'lim. Jangan ada ta'lim tanpa tazkiyah. Karena ayatnya seperti tadi. Wa yuzakkiyukum wa yu'allimukumul kitab. Jadi pembersihan diri baru kita belajar. Berapa di antara kita di sini berwudu dulu, baru duduk di depan komputer kita? Berapa di antara kita di sini tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim? Mulai hari ini dan seterusnya. Jangan membuka telinganya untuk belajar sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Sari-sari ilmu yang masuk di kepala itu tidak dicampuri setan, jin. Jangan duduk di meja makan sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya sari-sari makanan itu tidak lewat bersama. Sari makanan itu masuk ke dalam rongga tubuh kita. Sehingga jin membangun perkampungan di dalam dada. Akhirnya apa yang terjadi? Tanda-tanda yang overloaded jin di dalam tubuh. Egoisme itu boleh jadi diantaranya karena terlalu banyak jin setan dalam diri ini. Keras kepala tuh. Waktu pacaran enak, waktu kawin egonya minta ampun. Setannya ngamuk tuh. Biasakanlah apapun yang kita akan lakukan, Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan baju, Bismillahirrahmanirrahim. Tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Mandi, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi melakukan hubungan suami istri, itu wajib tuh hukumnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Karena kalau enggak, anak yang lahir nanti itu anak setan, anak keras kepala, anak macam-macam. Kalau perlu salat 2 rakaat hajat. Jangan melakukan hubungan suami istri sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Bapak Ibu yang hari sini hafal enggak doa Nabi loh itu? Main hantam aja, tidak pernah melakukan konsekrasi. Ada loh Bapak. Nah, itu yang pertama Bapak. Yang kedua, bagaimana rahasianya membaca basmalah ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut Ibnu Ajibah, yang penting itu bukan melantungkan kumat kamitnya Bismillahirrahmanirrahim. No. Cara membaca basmalah itu ialah pejamkan mata. Hadirkan yang punya nama. Baru kita mengkonsumsi makanan di depan rumah kita, kopi misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir dulu Tuhan di hadapan kita. Dalam benak kita. Ingatan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru makan. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, komat kamit, pikirannya sambil nonton TV segala macam. Itu nggak ada efeknya. Bagaimana menghadirkan Tuhan? Bagaimana menghadirkan yang punya nama? Kan Bismillah dengan nama Allah. Kan? Hadirkan yang punya nama ketika kita akan makan. Mau nyembelih ayam, sapi, kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah saya menebang pohon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah atau dengan nama Allah saya belajar pagi ini. Atas nama Allah saya makan. Kalau lupa, baca sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruhu. Tapi ingat Allah dengan menyebut nama Allah di permulaan dan di akhir. Inilah Bapak. Insya Allah kalau ini diamalkan, seluruh perbuatan Bapak Ibu akan berkah.
tidurnya berkah, meleknya berkah, ya, pekerjaannya berkah. Setiap kali tanda tangan Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, terhindar risiko. Mendoakan anak, bismillahirrahmanirrahim. Menyiram kembang, bismillahirrahmanirrahim. Menziarahi orang tua. Naik mobil, kendaraan, motor, bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan Allah. Eling sejenak di situ. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Aku makan, bismillahirrahmanirrahim. Aku belajar, bismillahirrahmanirrahim. Aku berkendaraan. Ada Allah di samping kita. Intinya Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Intinya Quran adalah Al-Fatihah. Maka itu disebut Ummul Quran. Induknya Al-Quran itu Al-Fatihah. Ummul Kitab, induknya seluruh kitab itu Taurat, Injil, Zabur, Quran. Kalau itu dipadatkan, pemadatannya adalah Al-Quran, itu kata hadis Nabi. Jadi Ummul Kitab, induknya seluruh kitab-kitab yang pernah diperoleh Nabi adalah Al-Fatihah. Induknya Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Maka itu sakral Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Tapi pengamalannya, penggunaannya seperti tadi. Jelaskan Bapak Ibu. Tidak perlu banyak pagi ini. Ini aja mohon diamalkan. Saya ijazahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu. Pengajian saya setiap pagi jam 6. Lihat di YouTube. Sampai jam 8. Kelanjutan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, luar biasa ini udah ada beberapa pertanyaan, boleh Prof? Silakan. Yang pertama dari Adinda Fikri nih. Prof Nazar, Barakallah Afwan mau bertanya Prof mengenai rahasia basmalah, yaitu karena basmalah melukiskan kepapaan manusia dan khazanah kekayaan ilahi yang abadi. Mohon pencerahannya, mengapa rahasia basmalah yang diciptakan oleh Allah memiliki kekayaan abadi dalam melukiskan kepapaan manusia untuk memproses kehidupan kita di dunia ini. Syukran, jazakallah Prof. Itulah keajaiban basmalah. Diamalkan seluruh nabi, ditekankan dalam Al-Quran. Ya, tidak mungkin Allah menekankan sesuatu tanpa ada hikmah. Rasakanlah hikmahnya dengan cara mengamalkan apa yang tadi kita sampaikan. Tidak bisa dirasionalkan, tapi keajaibannya dirasakan. Makasih. Baik Prof, pertanyaan kedua dari Bunda Nur Hayati. Assalamualaikum, izin bertanya Prof, jika akan buang hajat, bagaimana, apakah membaca basmalah dibolehkan dengan bersuara? Iya. Hajat itu apa? Jadi kotor, bersih. Di mata Allah itu belum tentu sama dengan diciptakan. Parfum wangi itu bersih. Tapi kalau parfum curian, itu bau busuk di mata Allah. Ya. Makanan itu enak, lezat, bersih banget. Tapi kalau babi, sebagus, sebersih apapun, itu kotor di mata Allah. Al-khaba'ith. Ya. Apapun yang kita akan lakukan, termasuk ya melakukan buang hajat, menurut hemat saya ya, sudah menjadi otomatis apapun yang kita akan lakukan. Memang tidak boleh mengaji sambil jongkok itu.
Tapi sebelumnya kan dilakukan. Masuk di kamar mandi aja diajarin ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma itu kan manggil Allah di kamar mandi. Boleh. Asal itu doa. Ya, misalnya kita sakit perut, ya, ngedam di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Boleh. Asal doa itu diniatkan sebagai doa. Gak ada masalah. Saya kira gitu. Baik Prof, terakhir pertanyaannya dari Pak Zulkarnain Palembang. Mau tanya Prof, bagaimana agar hati dan pikiran kita selalu ingat kepada Allah? Nah, riadohnya, latihannya bagaimana Prof? Riadah itu masa 1000 riadah nggak ada satupun nyangkut dengan Tuhan. Ada. Yang penting ada keinginan untuk khusyuk pada Allah. Kontemplasi sudah salat subuh atau sebelum salat subuh. Lupakan semuanya. Lupakan pekerjaannya, lupakan istri, anak, dan segala macam. Ya Allah, aku serahkan sepenuhnya diri kepada-Mu. I feel I'm nothing. Aku merasa aku gak ada apa-apanya. Terserah Engkau. Aku siap dijemput, aku siap masuk neraka, aku siap masuk surga. Apapun yang terjadi, aku serahkan diriku kepada-Mu. Pasrah total. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua untuk Allah. Serahkan dirinya. Justru di situ akan muncul cahaya yang terang. Ketika orang mencapai puncak penyerahan dirinya kepada Allah, benang kusut di hatinya itu langsung terurai. Carilah itu Bapak. Dan itu memerlukan pengalaman. Amalan. Terima kasih. Baik Prof, alhamdulillah wa syukurillah, syukron jazakallah khairan kepada Prof Nazar Umar yang sudah memberikan pencerahannya kepada kita semuanya pada hari ini. Ramai sekali yang ingin bertanya sepertinya, namun waktu juga yang membatasi. Namun luar biasa pada pagi hari ini kita bisa tahu ternyata sebuah kata yang mungkin banyak orang itu kata-kata biasa basmalah gitu ya, tapi ternyata mengandung makna yang luar biasa diucapkan oleh semua nabi dan rasul gitu ya. Dan mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya ketika kita membaca basmalah kita benar-benar fahami dan kita maknai, kita rasakan kedahsyatan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas kita melalui ucapan basmalah. Prof, mungkin boleh kita supaya lebih afdal mohon dipimpin doa pada pagi hari ini Prof. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا الله ارحمنا يا أرحم الراحمين يا الله. ربي زدنا علما مباركا وارزقنا فهما. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي واتباع رسولا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.